baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Raja, ini apakah semua mau hadir hari ini? Ada yang ikut acara? Izin ya dari mewakili sekolah. Oke. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Berarti kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Luar biasa. Sekarang kalian keluarkan buku catatannya, buku tugasnya, kemudian buku paket matematika. Memulai terlebih dahulu dengan mekanisme kegiatan. Mekanisme kegiatan kita hari ini kurang lebih penilaian. Secara umum ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap yang Bu Hilda ambil itu butirnya ada 2, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Untuk keterampilan, unjuk kerja, nanti kalian menggambar fungsi kuadrat dari cerita yang ada, kemudian melengkapi komponen-komponen yang ditanyakan. Seperti itu. Untuk pengetahuan soal evaluasi, itu nanti ada 2 soal, cukup 2 soal saja. 1 soal uraian dan 1 soal penilaian ganda, pilihan ganda kompleks. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penugasan di LKPD, peserta didik mampu menentukan fungsi kuadrat dari masalah kontekstual yang disajikan secara cepat. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa ya? Ada yang masih ingat? Oh iya, fungsi kuadrat. Lalu bentuk umum dari fungsi kuadrat ada yang masih ingat? Ya, bagaimana Miftah? Umumnya adalah D sama dengan AX kuadrat ditambah B tambah BX ditambah C. Oke, sama dengan X kuadrat ditambah 6X plus 5. Tentukan titik potongnya terhadap sumbu X. Ada yang mau mencoba? Yang lain juga diminta untuk mencoba ya. Siapa tahu jawabannya Reba kurang tepat. Sekarang manfaat dari fungsi kuadrat. Keahlian DPIB itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Yang pertama itu 1 pengairan. Sebuah jembatan gantung berbentuk parabola terbuka ke bawah. Berarti bentuknya ini bentuknya seperti U ke bawah atau ke atas. Berarti nanti digambar. Gambar Untuk segi perawatan. nanti kalian diminta memilih dari 4 pernyataan ini manakah yang benar. Mau ditanyakan mungkin? Ya, Radit. Nah, itu ada di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kawat yang putus itu maksudnya di sisi kiri dan sisinya yaitu pembagian kelompok. Di sini Bu Wilda membagi kalian menjadi 9 kelompok lagi seperti biasa. Hitam tebal ini adalah ketua dari kelompok-kelompoknya, seperti itu. Nanti duduknya ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Oke, silakan kalian. Avita, Dewi, Dio, Alvin, seperangkat untuk mengerjakan tugas. Nanti yang pertama ini nomor nanti dilepas ditaruh di meja. Kemudian ada bahan ajar sama LKPD. Jadi total ada 3 macam yang kalian peroleh. Nah, kemudian silakan kalian mengamati dulu LKPD dan bahan ajar yang sudah Bu Hilda bagikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya lalu bertanya. Seperti itu. Ya, gimana Nadine? Oh, gitu. Oke. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk mencari informasinya bagaimana, Bu? Kalian bisa menggunakan bahan ajar yang Bu Hilda bagikan tadi. Yang kedua bisa pakai buku paketnya. Kemudian Bu Hilda minta kalian untuk aktif, disiplin, dan tanggung jawab. Karena nanti Bu Hilda akan keliling ke masing-masing kelompok menilai siapa yang aktif, siapa yang disiplin dengan tugasnya masing-masing. Langsung Bu Hilda nilai. Seperti itu ya. Oke. Silakan waktu diskusinya 15 menit. Yes, sama di bahan ajar ada.
Coba dicek. Nah itu fx sama y itu sama. Ya, y itu juga fungsi. Jadi fx sama y itu sama. X itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi misalnya kalau kamu digambar nanti kalau udah digambar misalkan X-nya 2 gitu. Betul. Ini kelompok 4. Siapa yang mau maju? Monica. Makanya ini diikutin. Ini ada contohnya kan? Ini diikutin semua dulu. Gitu ya. Nanti yang nomor 1 ada masalah enggak? Belum ya? Ini yang enggak mengerjakan nomor 1 siapa? Dibagi, jangan di semua. Wah, luar biasa kamu udah sampai situ. Bingung, yang mudah dulu ya? Nomor 1 mana? Ini tinggal gambar doang loh sebenarnya. Coba dia mati. Punya gambaran dari jembatan gantung toh? Kan anak bangunan. Jembatan gantung yang terbuka ke bawah. Panjangnya 20. Berarti kemana tuh 20-nya? Ke samping bawah, ke samping apa ke atas? Begitu. Nah, tinggi kelengkungan. Memberikan masukan, tanggapan, atau pertanyaan, ataupun koreksi dari kelompoknya. Itu ya. Dipakai. Saya Radian Eka Pradipta, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anggota kelompoknya ada Asia Nasri, absen 14, Rena saya, absen 32, saya sendiri absen 30, dan Sultan Abdul Rafa, absen 3. Parabolanya adalah 20 meter dengan titik 0,0, berada di salah satu ujung jembatan. Ini adalah sketsa jembatan gantung tersebut. Jadi ini 20, ini 0, ini 20, tingginya sendiri 20 adalah min B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan 1,4 kuadrat dikurangi 4. Di presentasi dari Rahardian kelompok 3, adakah yang mau berpendapat, memberikan saran atau tanggapan atau pertanyaan? Oh ya, Monica, gimana? Berbeda dengan punya Radian. Ya, kenapa? Perbedaannya jadi nomor 1B. 1B, oke. Bisa dikirimkan jawaban, kita lihat ya. Kalau punyanya Monica, adakah pernyataan yang benar? Kalau kelompoknya Radian tadi kan tidak ada pernyataan yang benar ya. Kalau kelompoknya Monica yang benar, adakah? Ada 3. Ada 3. Yang pertama fungsi Adakah? Ada 3. Ya. Kalau di awal sudah salah, otomatis ke bawahnya juga salah semua. Tepat. Di sini hati-hati ya. Jadi kelihatannya mungkin kurang teliti di sini. Min 20B sama dengan 400A. B sama dengan 400A adalah puncaknya adalah 9, 3,9 seperti itu. Nah, dari hasil diskusi hari ini apa sih yang bisa disimpulkan? Ada yang mau? Ya. Itu pertama-tama itu kita harus tadi menganalisis soalnya dulu. Oke, terus? Baru kita membuat diketahuinya, lalu ditanya, baru kita bisa menjawab soalnya. Oke, kemudian ada lagi? Itu saja. Mau membuat statik grafik. Oh, grafik. Kalau ada. Matematika. Karena hari ini kita bahasnya fungsi kuadrat, model matematikanya berbentuk fungsi kuadrat. Kemudian akan membuat grafik kalau diminta membuat grafik. Kalau tidak ya hanya sebatas cantik. Nanti ada 2 macam, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri ada 2 soal. Satu soal urean, satu soal pilihan ganda kompleks tipe benar salah. Alokasi waktunya cukup 10 menit saja. Kemudian kalkulator, alat tulis, dan HP. Nanti Bunda akan membagikan kertas yang untuk kalian korek-korekan. Yang
kemudian ada bentuk kolam air yang berupa lingkaran dan seterusnya. Nanti diminta menggambar kelengkapan dan komponennya. Nanti Bunda juga akan membagikan lembar keterampilan. Itu ya. Silakan kalian keluarkan HP kalian. Nanti kalian masuk langsung ke link yang sudah Bunda share. Soalnya hanya 2, kalian kerjakan secara mandiri, tidak contek-mencontek. Agar apa? Biar Bunda tahu oh kemampuan kalian udah sampai mana. Jangan contek-menyontek ya, karena itu sama aja kalian membohongi diri kalian sendiri. Bunda lebih suka kalian itu jujur apa adanya, karena nanti Bunda juga bisa membantu kalian itu. Saya harusnya langkah selanjutnya itu ya. Silakan waktunya 10 menit. Jadi 8.37 nanti selesai untuk mencatat. Apa? Baru 3. Miftah, Alvin, dan Zaidan. Oke. Nah, berarti yang 3 orang tadi yang belum tuntas, belum mencapai KKM harus mengerjakan soal kembali. Oke ya. Nanti mengerjakan soal kembali, dikerjakan nanti di pertemuan. Di pertemuan selanjutnya nanti ada waktunya. Kemudian yang ini ada 3 orang yang belum tuntas, dan ini 32 orang ya. Jadi 29 orang sudah pertemuan selanjutnya. Untuk sikap ya, Bunda bacakan. Tadi setelah Bunda melihat secara sekilas saat kalian diskusi, di sini ada 7 anak, ada 8 anak yang mencapai predikat aman baik. Yaitu yang pertama Alvin, Gio, Eva, Kirana, Eva, Adit, dan Masih cukup bisa ditingkatkan menjadi baik. Seperti itu ya. Untuk keterampilan, sebentar Bu Wilda cek. Untuk keterampilan secara sekilas, Bu Wilda cek masih ada 3 orang. Ya. Ya, jadi kalau misalnya di pertemuan hari ini kok hasilnya belum sesuai ekspektasi kalian, belum sesuai harapan kalian, tidak masalah, masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi jangan berkecil hati. Oke, kalian itu sosok-sosok yang luar biasa. Oke. Luar biasanya itu benar-benar luar biasa dan hebat. Kalian itu sosok pemenang. Sekarang kalian buka grup WhatsApp lagi, ada pollingan ada polling di chat itu, ada 2 jenis pollingan. Silakan kalian pilih yang sebelum itu bagaimana, yang sesudah itu. Yang bingung masih ada 7 orang. Nanti yang bingung silakan kalian bertanya dulu ke temannya. Nanti kalau belum jelas juga di pertemuan selanjutnya, silakan bertanya ke Bu Weda. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari materi sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Sekian pembelajaran dari Bu Wilda hari ini. Ada yang mau bertanya tidak? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Wilda ucapkan terima kasih. Kemudian Bu Wilda tekankan lagi, ternyata matematika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan takut dulu dengan matematika. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi juga anak-anak hebat. Terima kasih juga atas kerjasamanya dan perhatian kalian. Jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.